Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini, di mata kuliah psikofarmakologi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait kerja obat. Nah, tim kita sendiri itu ada 4 orang. Yang pertama ada Lalita, ada Dwiana, Rudianto, dan juga Roro Asti. Nah, untuk dosen kita sendiri yaitu Bu Umami. Baik. Nah, ini adalah outline yang bakalan kita bahas pada presentasi kali ini. Karena kita membahas terkait kerja obat, itu ada 2 poin besar, yaitu farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Nah, untuk farmakokinetik di sini nanti kita bakalan bahas terkait apa itu absorpsi, distribusi, eliminasi, dan juga biotransformasi. Kalau misalnya kita lihat di situ ada farmakokinetik, itu ada bioavailabilitas, yang mana nanti akan bereaksi menjadi aksi obat dan juga ke efek obatnya itu seperti apa. Nah, di farmakokinetik nanti, di situ kita juga bakal membahas terkait bagaimana rute pemberiannya, pemberian obat itu sendiri, terus absorpsi, distribusi, sampai ke ekspresinya. Nah, sedangkan di aksi obat nanti kita akan membahas terkait reseptor, kemudian hubungan dosis dan juga respon, dan juga antagonisme. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait efek obat. Apa aja efek sampingnya, kemudian indeks terapinya bagaimana, dan juga perubahan perilaku. Nah, itu semua akan dibahas oleh teman kita secara mendetail ke depannya nanti. Next. Oke, yang pertama ini ada absorpsi. Itu merupakan proses di mana senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, di sini tuh terdapat dua rute pemberian obat. Itu ada rute secara enteral, itu merupakan rute pemberian obat yang melalui saluran cerna. Nah, ini tuh ada seperti di mulut, bawah lidah, dubur, dan lainnya. Yang kedua tuh ada juga rute parenteral, itu merupakan rute pemberian obat melalui darah, itu tanpa melalui pencernaan atau jalur cepat. Seperti ini ada anatomi dan fisiologi tempat pemberian melalui parenteral, itu ada 4, yang dimana dibedakan posisi suntikannya. Yang pertama ada intramuskuler, itu suntikan dengan posisi 90 derajat. Jadi jarum itu hingga mengenai bagian otot. Yang kedua ada subkutan, itu suntikan dengan posisi jarum 45 derajat. Suntikannya ini di bawah kulit jaringan subkutan. Yang ketiga ada intravena, suntikan dengan posisi jarum 25 derajat. Ini ke dalam pembuluh darah. Dan yang terakhir ada intrakutan, itu suntikan dengan posisi 10-15 derajat di bawah epidermis atau di bawah permukaan kulit. Ini biasanya suntikannya tuh untuk alergi. Terus itu ada juga gambar-gambar yang menunjukkan rute enteral dan parenteral. Pada slide ini itu ada bioavailability yang dimana ini terdapat 300 mg obat yang diberikan secara oral itu atau ditelan. Yang dimana 300 mg itu 70%-nya ini akan masuk ke dalam sirkulasi portal dan 30%-nya akan dikeluarkan secara atau melalui feses. Nah, terus ada juga itu lalu obat yang dikeluarkan oleh hati atau rasio ekstraksi hati itu 60%. Dan ke sistematik sirkulasinya itu 40%. Jadi itu biovaliditasnya itu keseluruhan untuk obat itu ada F sama dengan FG kali FH. F ini tuh untuk keseluruhan biovaliditasnya, FG-nya ini untuk sirkulasi portalnya, dan FH-nya ini untuk obat yang berhasil melewati hati. Jadi bioavailability ini itu untuk menentukan berapa efektivitasnya obat. Pada slide yang ini itu ada 3 gambar. Yang di atas itu merupakan kurva konsentrasi di dalam tubuh apabila disuntikkan ke pembuluh darah. Nah,
di mana konstraknya ini itu merupakan Cmax, itu ada 100, dan itu merupakan di awal suntikan tuh merupakan bahwa itu efektivitasnya itu terjadi di awal dan dikeluarkan pelan-pelan semakin lama waktunya. Di bawahnya itu terdapat oral yang dimana kurvanya itu berbentuk lonceng. Ada juga Tmax dan Cmax-nya itu yang berada di tengah, yang dimana itu merupakan paling efektivitasnya obat. Konsentrasi obat itu signifikan semakin waktu lama dan mulai dikeluarkan oleh tubuh. Dan yang di sebelah kanan itu merupakan sebelah kiri, itu merupakan gambar yang menunjukkan A-nya ini sebagai absorpsi dan B-nya ini sebagai bioavailability. Absorpsi ini konsentrasinya itu dapat mencapai 100, dan sedangkan bioavailability ini tidak bisa hingga 100, kecuali langsung disuntikan ke pembuluh darahnya. Next. Ada distribusi. Distribusi ini merupakan tahapan farmakokinetika setelah absorpsi obat, mencapai sirkulasi sistemik. Obat didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui aliran darah atau didistribusi melalui pembuluh darah. Gambar pertama itu merupakan tahapan pemberian obat dari absorpsi yang merupakan bagaimana obat akan masuk. Yang kedua ada distribusi, itu kemana obat akan pergi. Ada juga metabolisme, itu bagaimana obat akan dipecah, dan ekskresi bagaimana obat akan meninggalkan tubuh. Transporternya ini itu adalah pembuluh darah. Yang di bawahnya itu ada pembagian dari intraseluler dan ekstraseluler. Yang dimana pada diagram presentasinya itu yang paling banyak atau paling besar itu pada intraseluler. Itu intraseluler fluidnya itu 64%, dan yang kedua ada interstitial fluid itu 25%, ada plasma 8%, dan ada minor komponennya 3%. Terus ada juga capillary tapes atau jenis kapilar. Di sini ada 3 jenis kapilar. Ada continuous capillary, ada finished start capillary, ada discontinuous capillary. Yang pertama itu continuous capillary, itu merupakan kapilar yang sangat selektif terhadap penyerapan. Jadi untuk melakukan penyerapan itu harus disetujui oleh reseptor dahulu atau merupakan distribusi yang paling sulit. Contohnya itu ada pada sistem syaraf dan otot. Yang kedua, finished start capillary itu merupakan kapilar yang memiliki sekat yang tetap dan tetapi ada celahnya. Itu untuk penyerapannya itu harus dilakukan berkali-kali. Contohnya itu pada glomerulus dan mukrosa usus. Dan yang terakhir ada discontinuous capillary, itu merupakan sekatnya yang paling dikit dan masuknya untuk penyerapannya itu dapat masuk semua. Itu contohnya ada pada hati dan sumsum. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang metabolisme atau biasa dikenal dengan biotransformasi. Nah, seperti yang udah tadi temanku Roro jelasin di atas, kan ada dua awalan tuh, yaitu absorpsi sama distribusi. Nah, di sini ini juga mempengaruhi di metabolisme gitu. Jadi di gambar yang kita lihat sekarang itu adalah rutenya metabolisme yang dilakukan oleh hati. Jadi langsung aja itu kan di bawah ada drug tuh, ada obat. Nah, itu biasanya obat itu dimasukin lewat oral gitu, melewati usus kecil. Nah, nanti didistribusikannya pakai kapilar atau pakai pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu nanti membawa obatnya itu ke hati. Nah, hati itu adalah organ utama untuk melakukan metabolisme ini. Ada sih organ-organ lain, tapi biasanya kinerja yang paling maksimal itu dilakukan oleh hati. Nah, itu bisa dilihat kalau ada tulisan 90% of drug may be inactivated. Nah, jadi fungsinya hati itu untuk menginaktifkan atau menetralisir obat gitu. Nah, kenapa sih kok harus dinetralisir? Nah, karena obat itu sendiri di dalam tubuh itu sebenarnya dianggap sebagai benda asing gitu. Nah,
sedangkan tubuh itu sangat peka terhadap benda asing. Makanya fungsinya hati ini untuk menetralisir benda asing yang disebut obat itu agar bisa diekskresikan, agar bisa dikeluarkan nanti gitu. Nah, selain dinetralisir itu gunanya agar bisa diekskresikan, itu guna lainnya itu agar kita itu biar nggak keracunan atau biar nggak ada toksik di dalam tubuh. Nah, pas udah proses di hati selesai, nanti dibawa ke jantung, habis jantung nanti dipompa ke seluruh tubuh, dibawa lewat pembuluh darah lagi, bisa lewat hati lagi, atau bisa ke organ ekskresi. Oke, boleh tolong next. Oke deh, di metabolisme ini kita ke gambar yang di sisi kanan dulu nih, ada yang aktif sama inaktif. Nah, kalau teman-teman baca sekilas itu, ada yang namanya parent drug atau original drug. Nah, parent drug sama original drug ini apa sih? Itu tuh kayak, kan udah dijelasin di atas, kalau misalkan dari hati itu kan dibawa ke jantung, terus jantung pompa ke seluruh tubuh tuh lewat darah, kan pembuluh darah maksudnya. Nah, parental drug atau original drug itu yang ada di situ, yang ada di pembuluh darah setelah jantung gitu. Jadi mereka udah lewat hati duluan sebelum obat yang selanjutnya gitu. Makanya ada cara kerja metabolisme secara aktif sama inaktif. Aku jelasin dulu yang aktif. Jadi itu aktif itu apabila suatu obat itu formulanya atau senyawanya itu sama kayak obat yang ada di parental drug tadi, yang ada di pembuluh darah yang setelah jantung tadi. Nah, active metabolites ini perannya apa sih kalau misalkan sama-sama obatnya senyawanya sama? Nah, itu tuh mereka tuh kinerjanya itu bakal tetap sama kayak sebelumnya, nggak ada perubahan sama sekali, masih tetap ada efeknya. Nah, sedangkan yang cara kerja metabolisme yang kedua, yang inaktif itu yang udah teman-teman baca di slide sebelumnya tadi, yang 90% of drug itu dapat inactivated. Nah, ini yang dimaksud itu. Jadi inactive metabolites itu obat yang formulanya itu beda dengan obat yang ada di original drug-nya. Nah, itu tuh bisa dilihat di gambarnya, teman-teman kan awalnya senyawanya tuh nyatu. Nah, setelah udah lewat hati nih, dipisahin gitu. Nah, itu tuh tujuannya buat apa sih? Nah, itu ada efek yang namanya loss of activity. Jadi, kinerja dalam obat yang udah di dalam hati itu berkurang dan akhirnya bisa diekskresikan gitu. Oke, kita ke gambar yang di kiri atas yang ada fase 1, fase 2. Nah, obat itu di dalam hati itu ada yang lewat fase 1 aja, ada yang lewat fase 2 aja, ada yang lewat fase 1 dan fase 2, dan ada yang nggak melewati kedua fase tersebut. Nah, kenapa nggak melewati fase kedua tersebut? Karena ada beberapa obat yang diciptakan itu buat nggak lewat hati gitu. Mereka bisa lewat otak atau lewat syaraf yang lain. Pokoknya nggak lewat hati dengan tujuan tidak dinetralkan oleh hati gitu. Nah, oke, jadi fase 1 kan ada tulisannya itu kan enzimatik atau oxidized metabolites kan. Jadi fase 1 ini bisa dibilang fase oksidasi. Nah, fase oksidasi itu fase di mana si obat ini ditambahkan polar gitu, agar lebih polar, agar lebih larut air gitu. Nah, kenapa sih kok dilarutin agar bisa lebih larut dalam air? Nanti bisa diekskresikan lewat urin dan menjadi inaktif lagi. Nah, kalau misalkan di fase 1 berasa kurang cukup nih, itu ke fase 2 gitu kan, yang namanya konjugasi, atau di situ tulisannya detoxification gitu kan. Nah, itu kalau di detoksifikasi itu, mereka itu menambahkan sintesis atau menggabungkan zat agar bisa diekskresikan. Nah, kan udah dibilang tuh, tadi ada fase 1 sendirian, ada fase 1 fase 2 sendirian. Nah, itu kenapa sih kok bisa kayak gitu? Itu tergantung sama reaksi zatnya yang di dalam hati sama obat gitu. Jadi tergantung reaksi zatnya. Oke, sekarang kita ke gambar yang kiri bawah, kan ada istilah yang prodrug. Parent drug is inactive and the metabolite is active gitu. Jadi gampangannya prodrug ini pas belum masuk lewat hati itu dia itu masih inaktif, tapi pas udah lewat dia itu menjadi aktif itu. Dan itu tuh jarang terjadi gitu kan. Soalnya kan di atas kan tadi udah dibilang 90% itu kan bakal inaktif kan. Nah, tapi yang di prodrug ini habis lewat hati itu dia jadi aktif gitu. Boleh tolong next slide? Oke deh, sekarang kita masuk ke ekskresi.
aku mau ke kanan atas dulu, kan ada tulisannya elimination itu tidak sama dengan excretion gitu kan. Jadi eliminasi itu beda sama ekskresi. Kenapa kok beda? Nah, si eliminasi ini ya sama-sama mengeluarkan zat sisa sih, tapi yang membedakan itu kalau di eliminasi itu natural gitu, tanpa obat gitu. Sedangkan kalau di ekskresi itu mengeluarkan zat sisa obat gitu. Nah, biasanya itu lewat urin gitu, mostly kan paling banyak itu lewat urin. Jadi kinerja ginjal yang paling diutamakan di proses ekskresi. Nah, ginjal itu menyaring sisa obat itu dari dalam darah. Makanya di gambar kiri itu kan, makanya kan di atas kan ada tulisannya blood gitu kan, blood. Jadi itu kan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ke bola-bola itu yang namanya glomerular. Nah, di glomerular ini itu dia itu menyerap all drugs of low MW gitu kan. MW itu molecule weight gitu kan. Jadi molecule weight yang rendah itu yang bakal diserap sama glomerular ini gitu. Nah, rendahnya itu serendah apa sih? Jadi rendahnya itu 500 ke bawah, teman-teman. Kalau misalkan 500 ke atas itu biasanya nggak di sini gitu. Tempatnya itu nanti di kantong empedu gitu. Jadi di kantong empedu kalau misalkan zatnya 500 ke atas itu dia lari ke kantong empedu, nanti ada proses yang namanya active secretion, nanti mereka dikumpulin sama-sama di situ, lalu diekskresikan menjadi bentuk feses atau bentuk pup gitu. Nah, di glomerular itu tadi, selain dia menyerap molekul weight yang 500 ke bawah, dia juga memfilter tuh, filtration move drugs from blood to urine gitu. Jadi kan dia juga menyaring dari obat yang dalam darah itu ke urin gitu. Tapi ikatan protein dari obat itu nggak difilter sama dia, nggak disaring sama dia. Oke, udah selesai. Terus di bawah ada tulisannya lipid soluble drugs. Nah, di lipid ini itu tugasnya adalah menyerap obat-obat dengan kandungan lipid gitu. Teman-teman nanti bisa cari sendiri aja obat-obat kandungan lipidnya kayak gimana. Nah, di samping lipid ada tulisannya passive reabsorption gitu kan. Jadi reabsorption berarti kan diserap kembali. Nah, kan dari glomerular itu tadi kan udah diserap. Nah, di lipid dia diserap lagi obat yang mengandung lipid itu tadi. Nah, kalau udah lipidnya diserap, itu nanti dia kembalikan lagi ke pembuluh darah. Makanya bisa teman-teman lihat ada panah yang menembus, istilahnya kayak nembus pembuluh darah gitu, karena bisa dikembalikan ke pembuluh darah itu lagi. Nah, kenapa sih namanya pasif? Soalnya kerja ginjal itu sama kayak kerja jantung gitu, sama-sama dipompa gitu. Nah, dikatakan pasif karena nggak kerja ginjal memompa itu nggak terlalu keras gitu loh buat mengembalikan senyawa lipid ke pembuluh darah gitu, makanya dinamain pasif. Nah, kalau udah diserap, kita ada di bawah lagi tulisannya non-lipid soluble drugs. Nah, di non-lipid ini berarti kan obat-obat yang nggak ada kandungan lipidnya berarti kan ada di situ, makanya kan namanya non-lipid. Nah, non-lipid ini ya udah berarti selesai sampai di situ, mereka langsung keluar lewat urin gitu. Makanya di dalam gambarnya itu kan juga panahnya nggak bisa menembus pembuluh darah kan istilahnya ya, karena udah berhenti sampai situ aja gitu. Mereka udah nggak dikembalikan lagi, mereka udah diekskresikan menjadi urin. Oke, kayak gitu sih teman-teman cara kerja ginjal kurang lebih. Nah, di tabel bawah itu bisa teman-teman lihat itu adalah excretory route gitu atau jalur ekskresi lain selain ginjal. Ada yang lewat empedu, ada yang lewat paru-paru, ada yang lewat air ludah, ada yang lewat air susu ibu, ada yang lewat keringat, dan yang terakhir adalah lewat feses atau lewat pup gitu. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri aja yang soal tabel ini. Oke, boleh tolong next slide. Oke, terima kasih untuk Lalita dan Roro dan Yana. Tadi sebelumnya udah menjelaskan tentang farmakokinetik ya. Teman-teman tadi udah tahu bagaimana obat itu diserap ya kan, terus habis itu didistribusiin, di metabolisme, terus habis itu diekskresiin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang farmakodinamik, bagaimana obat itu kita melihatnya bagaimana efektivitas atau kerja langsung to the point ke sasarannya gitu ya, dan bagaimana sih efek sampingnya gitu ya, kita akan belajar tentang itu. Sebelumnya di farmakokinetik kita harus lihat dulu bahwa obat itu punya karakteristik, artinya obat itu dilihat beratnya berapa, log P-nya berapa, log D-nya ya kan, terus pH-nya berapa,
terus habis itu reseptornya gimana, ya kan, terus habis itu H-bone donornya gimana atau akseptornya bagaimana. Itu adalah semua karakteristik obat. Supaya obat itu nanti bisa melewati, kita bisa bilang ya, bisa langsung ke pembuluh darah atau bisa melewati hati supaya dia bisa jadi aktif tepat ke sasaran yang kita pengen gitu ya. Nah, jangan sampai obat itu malah larinya ke tempat yang tidak diinginkan kan. Nah, makanya kita minum obat harus sesuai dengan keluhannya apa. Misalkan obat sakit lambung ya kan, kita beda dengan obat sakit kepala ya kan. Nah, ini sasarannya, kita bicara tentang sasaran dan efektivitasnya. Nah, di sini juga ada sistem parameternya. Sistem parameter nih ngomongin tentang bagaimana sistem di dalam tubuh kita itu juga yang bervariasi, berbeda-beda. Kita ngomongin tentang peredaran darah di dalam otak, ya kan, tentang barrier permeabilitas, ya kan, tentang volume, tentang pH di dalam darah, ya kan, tentang reseptor density dan lain-lain sebagainya. Nah, dua hal ini yang akan mempengaruhi bagaimana obat itu akan bekerja. Jadi dari tubuh kita bagaimana karakternya, terus dari obatnya karakternya bagaimana, keduanya itu akan mempengaruhi bagaimana obat itu bekerja. Nah, di dalam farmakodinamik tadi disebutin sama Yana itu ada antagonis kita bicara ya kan? Antagonis dan agonis ya kalau kita bicara tentang reseptor ya, dan lain-lainnya nanti kita akan belajar. Kalau kita bicara tentang antagonis itu sistemnya adalah menghambat atau menghadang, menghambat, memperlambat, membuat suatu hal itu tidak bekerja. Ya kan? Kalau agonis itu adalah mempercepat. Contohnya misalnya di dalam agonis untuk klien-klien yang misalkan obat, kita lagi ngomongin psikofarmakologi, kita obatnya psikofarmakologi aja ya. Misalkan obat untuk mengatasi gejala depresi ya. Biasa kan pakainya Valium atau serotonin ya, serotonin lah lebih ini. Nah, suatu serotonin ini bekerja dengan agonis ya kan. Nah, kalau misalkan dengan masukin serotonin atau hormon kebahagiaan, maka dia akan bisa merasa lebih happy ya kan, ataupun mungkin dopamin ditambahkan ya kan, untuk supaya dia bisa lebih punya misalkan interested gitu ke suatu hal. Kalau antagonis ini adalah dia sistemnya menghambat. Contohnya nanti kita akan belajar tentang antipsikotik ya, antipsikotik blocker dopamin. Nah, untuk di dalam agonis dan antagonis ini kita lihat bahwa agonis itu ada di reseptor. Reseptor ini ada di seluler ya kan, contohnya insulin, suntik insulin itu kan dalam reseptor dia seperti kunci ya, buka dulu. Nah, itu juga ada juga di dalam apa sih? Saraf gitu ya. Saraf ini seperti kunci, yang merah ini seperti kunci. Ada di ion. Ion itu sistemnya dia lebih ke agonis ya untuk blokade. Jadi ion itu lebih kepada blocker gitu ya. Kalau enzim itu dia sistemnya lebih ke inhibitor semuanya rata-rata. Kalau carrier protein itu dia lebih ke pembawanya aja. Jadi dia sebagai G transporter atau protein ya yang membawa suatu zat ke tempat yang lain. Tapi banyak obat yang bekerja sebagai reseptor ya kebanyakan. Oke, kita masuk ke kasus antipsikotik untuk klien skizofrenia karena ini kan mata kuliah psikofarmakologi, karena dari tadi kita bicara udah kayak jurusan kedokteran ya, nah kita sedikit bicara seperti jurusan psikologi. Apa itu psikosis ya? Psikosis itu adalah kita bisa bilang pengelompokan gejala positif atau misalkan halusinasi delusi ya, heeh. Nah, seperti itu. Kalau antipsikotik itu adalah obat-obatan untuk mengatasi psikosis tadi itu. Nah, kita bisa lihat ya, contohnya pada skizofrenia itu kan terjadi teorinya ya, terjadi banyak ya, ada brain rush, tapi yang paling umum adalah penembakan dopamin yang terus-menerus terjadi di otak. Jadi overload dopamin gitu ya. Nah, dopamin itu dia punya 5 jalur ya. 5 jalur di dalam otak ya. Iya, yang kita pengen terangin 5 jalur inilah. Ada nigrostriatal, mesolimbik, mesokortikal, tuberofundibular, dan beberapa jalur lokasi di E ini. Jadi ini lihat ya, ada A, B, C, D, E, dan D. Kalian bisa pause kalau mau lihat lebih lanjut. Ini di prefrontal, ya kan?
Nah, ini udah di bagian dia di dalam, di talamus, ya kan, ada hipotalamus, pituitari, dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata dopamin di 5 tempat itu sistem kerjanya beda-beda. Dopamin yang banyak di mesolimbik ya, di sini ya. Dopamin mesolimbik mana di B ya. Di B, di daerah sini ya, di daerah sini itu akan menyebabkan banyak gejala positif seperti halusinasi dan delusi, dan juga ini memicu orang dengan skizo untuk bertindak agresif dan impulsif gitu ya. Kalau dopaminnya banyak. Kalau di mesokortikal, kita lihat mesokortikal yang C ya, di depan ya, dekat-dekat ini ya, prefrontal situ ya, heeh. Kalau dia kekurangan dopamin, maka akan menimbulkan gejala negatif, ya kan? Yaitu misalkan kita bisa bilang gejala depresi, apatis, ya kan? Perasaan tidak ada gairah hidup, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Tentu juga ada gejala kognitif ya. Tadi kan kenanya ke prefrontal ya. Nah, ini juga lebih kayak mungkin agak lemot, ya kan? Mungkin agak punya gangguan berpikir dan lain-lain sebagainya. Tuberoinfundibular ya kita lihat ya, di jalur yang D ya, jalur D di bawah pituitaris itu ya. Kalau dia kekurangan, maka dia akan terjadi laktinemia, ini lebih kepada prolaktin ya, lebih kepada produksi susu gitu ya. Nah, kalau nigrostriatal terjadi banyak penembakan dopamin, maka dia akan terjadi hiperkinetik ya. Nigrostriatal itu yang jalur A ya di sini ya. Nah, dia akan terjadi kinetik. Contohnya misalnya Torturet atau Tik atau Korea. Seperti gerakannya kejang kayak gitu ya. Nah, ada juga hipokinetik ya atau IPS ya di sini. Seperti gerakannya kaku kayak robot. Nah, itu kalau terjadi kekurangan dopamin di situ. Nah, orang yang mengalami misalkan, gejala positif, ya tadi ya, penembakan dopamin banyak di situ. Jadi ini semua naik semua. Apa sih cara kerja obatnya gimana sih? Kita lagi ngomongin farmakodinamik ya. Cara kerja obat yang keluar di generasi pertama dari antipsikotik, nama obatnya antipsikotik ya, tipikal, golongan pertama. Yang terkenal tuh haloperidol ini ya, atau Haldol ya. Nah, cara kerjanya adalah dia memblokade dopamin ya, dopaminnya itu diblok sama dia gitu ya. Dopaminnya diblok reseptornya. Nah, ini kan biasanya begini ya, biasanya ya. Sebelum dikasih treatment obat begini ya. Jadi dopamin masuk ke apa sih sistem saraf ya. Di sini ada simpatik ya, transporter itu ya. Celah sinaptik dia keluar masuk ke reseptor, begitu terus ya informasi seperti teleponan, kabel ya. Nah, tapi kalau udah dikasih si apa tipikal tadi, maka dia akan diblok, di bulat-bulat ini blocker semua. Yang tajam-tajam ini semua ada dopamin yang nggak bisa masuk karena udah diblok gitu ya. Nah, ternyata sistem bekerja begini akan membuat si gejala positifnya berkurang. Kenapa? Karena dopaminnya diblok, dia nggak ada dopamin yang bisa berinteraksi. Ibaratnya kamu lagi teleponan kabel, kabelnya kamu potong. Ibaratnya lagi ngecas gitu ya, chargernya kamu potong kabelnya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia memang tidak memunculkan gejala positif, tapi masalahnya ada efek samping pada pemberian tipikal ini. Kecenderungan adalah dopamin yang berkurang gara-gara diblokade di mesokortikal. Kalau dopaminnya dia berkurang, maka akan muncul gejala negatif seperti misalkan depresi, ya kan, gejala kognitif, afektif, klien menjadi seperti bengong, diem aja gitu kan, terus sedih, mukanya datar gitu, mukanya datar ya, dan lain-lain sebagainya. Ini golongan pertama ya di tipikal ya. Nah, dia juga akan menimbulkan hipokinetik kayak seperti kaku dan robot, ada prolaktinemia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi obat golongan pertama ini dirasa kurang bagus maksudnya untuk mengatasi gejala negatifnya gitu ya karena muncul permasalahan. Nah, untuk golongan kedua atau golongan generasi kedua dan ketiga, keempat dan lain sebagainya itu lebih ke atipikal ya. Jadi cara kerjanya itu obat yang paling terkenal itu ada clozapine itu atau clozaril ini. Sistem kerjanya itu dia lebih kepada atipikal atau dopamin plus serotonin blokir. Jadi dia benar-benar melakukan blokir kepada dopamin dan juga serotonin gitu ya. Nah, ternyata reseptor serotonin di setiap otak itu posisinya beda-beda, bukan seperti di jalur dopamin. Dengan pemberian obat generasi kedua dengan blokade dopamin dan serotonin, maka
klien itu kan ngerasa gejala positifnya berkurang dan gejala negatifnya tidak muncul. Nah, itu bagusnya ya di generasi kedua. Namun beberapa penelitian juga menyebutkan di generasi pertama obat itu lebih efektif daripada untuk mengatasi gejala positif daripada generasi kedua. Tentu masih ada banyak perkembangan ya. Kita bisa bilang ada terapi apa sih yang masuk listrik gitu ya ke dalam otak untuk mengatasi skizo juga itu ada. Nah, karena kita sekali lagi bicara sistem kerja obat, kita akan lebih fokus ke situ ya, ke tipikal dan atipikal. Seperti itu teman-teman. Jadi perjalanan eee, psikodinamik ini gitu ya. Oke. Baik teman-teman, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kita terkait bagaimana kerja obat. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan, dan apabila kalian memiliki pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom diskusi, seperti itu. Terima kasih banyak.